kami dari kelompok 3 akan menampilkan video tugas sejarah yang kami buat. Mari kita saksikan video dari kami. Sebelumnya, perkenalkan Made Agus Dwi Saputra, Sang Made Jodi Setiawan, Komang Edgar Gusandi, Kadek Wira Pratama, Putu Andika Saputra, Ketut Devayana, dan Kadek Sudarmo. Berikut video ini adalah ilustrasi dari Perang Surabaya. Saksikanlah. Serang! Woi! Anfal! Neraka di Surabaya, 10 November 1945. Hari Pahlawan dilatar belakangi dari pertempuran yang terjadi di Surabaya. Perang di kota Surabaya pada tanggal tersebut adalah pertempuran terbesar dalam sejarah Revolusi Nasional Indonesia dan menjadi simbol perjuangan para pahlawan Indonesia terhadap aksi kolonialisme. Pada saat itu, pemerintah Indonesia mengeluarkan maklumat yang menetapkan mulai tanggal 1 September 1945, bendera merah putih harus dikibarkan di seluruh wilayah Indonesia. Aksi pengibaran sang merah putih pun sampai ke seluruh pelosok di kota Surabaya. Namun, tentara Belanda mengibarkan benderanya di sebelah utara Hotel Yamato. Pengibaran itu tanpa persetujuan pemerintah Republik Indonesia. Hal ini menyebabkan rakyat Surabaya geram dengan aksi tentara Belanda tersebut. Berikut penjelasannya, mohon disimak baik-baik. AFNI, Allied Force Netherlands East Indies, adalah pasukan sekutu yang datang ke Indonesia setelah Perang Dunia Kedua setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Pasukan ini datang pada tanggal 29 September 1945. Kemudian ada pasukan NICA, Netherlands Indies Civil Administration, adalah pasukan sekutu pada bulan September 1945 dibentuk oleh Belanda di Australia yang berhasrat menguasai kembali Indonesia. Ada juga pasukan lain yaitu KNIL, Koninklijke Nederlands Indisch Leger, adalah tentara kerajaan Hindia Belanda yang didirikan Belanda tahun 1830. Pasukan ini diberi senjata oleh NICA. Latar belakang terjadinya Perang Surabaya karena adanya kedatangan pasukan sekutu pada tanggal 25 Oktober 1945 yang tergabung dalam AFNI atau Allied Force Netherlands East Indies. Tujuan kembalinya Belanda ke Indonesia adalah untuk menerima penyerahan diri, melucuti dan mengembalikan pasukan Jepang di Indonesia ke negaranya, membebaskan tahanan perang yang ditawan oleh pasukan Jepang, dan menciptakan perdamaian di wilayah yang sebelumnya diduduki Jepang. Peristiwa di Hotel Yamato pada mulanya dipicu oleh insiden di Hotel Yamato pada tanggal 18 September 1945. Tentara Belanda mengibarkan bendera di puncak Hotel Yamato. Peristiwa ini menyebabkan kegaduhan di kalangan Surabaya dan didengar sampai para pemuda Indonesia. Mereka segera menuju ke Hotel Yamato untuk menemui siapa yang mengibarkan bendera tersebut. Saat mencari tentara Belanda, mereka menemui 2 orang. Namun, Siapa yang membakar bendera Belanda? tentara Belanda marah hingga menyebabkan adu cekcok. Tentara Belanda mengeluarkan dan menodongkan senjata ke tentara Indonesia. Namun, tentara Indonesia berhasil mencekiknya hingga tewas di tempat. Terdapat rekan tentara di samping tentara Indonesia yang menembaknya hingga tewas di tempat. Kemudian 2 rekan tentara Indonesia mencari rekan lainnya untuk merobek bendera milik Belanda. Kini menjadi bendera Indonesia. Merdeka atau mati? Merdeka! Merdeka atau mati? Merdeka! Sejak peristiwa di Hotel Yamato, suasana di Surabaya mulai memanas.
di antaranya tentara Indonesia, Sekutu, dan Belanda. Tentara Sekutu Inggris berisikan orang-orang India yang disebut Indian Army. Mereka tiba di Surabaya pada tanggal 25 Oktober 1945. Kehadiran tentara Sekutu ini membuat para pemuda Indonesia marah besar. Karena rakyat dan pemuda Indonesia bertekad tidak ingin lagi mengalami penjajahan dalam bentuk apapun, maka mereka memutuskan untuk melawan Sekutu. Merdeka atau mati. Merdeka, merdeka, merdeka. Merdeka. Sekian video ilustrasi dari Perang Surabaya. Ingat, jangan sesekali melupakan sejarah. Mari kita hargai perjuangan para pahlawan bangsa kita. Hari Pahlawan 10 November 1945. Sekian, terima kasih. Bila ada salah kata maupun perbuatan, kami memohon maaf sebesar-besarnya.